Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiai Salaman Nomor Indastor, NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mentranslatekan buku Earth Revealed yang dimana saya mentranslatekan chapter 4 atau chapter 5 pada buku. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang chapter 4 yang berjudul Tektonik Lempeng. Nah, di sini saya sudah memiliki infografis singkat tentang kurang lebih rangkuman isi chapter 4 ya, teman. Nah, tadi judulnya kan teori tektonik lempeng. Tektonik lempeng, apa sih tektonik lempeng? Tektonik lempeng merupakan salah satu teori fundamental dari ilmu kebumian yang menjelaskan bagaimana permukaan bumi itu terbagi menjadi lempeng-lempeng besar yang di mana lempeng-lempeng itu dapat bergerak dan berinteraksi. Nah, aktivitas seperti pembentukan gunung, gempa bumi, vulkanisme, hingga perubahan posisi benua itu semuanya berhubungan dengan pergerakan lempeng tersebut. Nah, di bab 4 sendiri itu membahas secara mendalam tentang asal-usul teori tektonik lempeng, bukti-bukti pendukungnya, jenis-jenis batas lempeng, serta mekanisme yang menyebabkan pergerakan dari lempeng tersebut. Nah, di awal bab 4 eh, ada membahas materi tentang subbab membahas tentang pergeseran benua. Nah, di infografis sendiri terdapat rangkuman yaitu pergeseran benua yang dimana gagasan eh, teori pergeseran benua itu digagas oleh Alfred Wegener, yang dimana Alfred Wegener berpendapat bahwa semua benua pernah bersatu menjadi satu benua besar bernama Pangaea. Nah, gagasan ini awal mulanya terjadi pada awal abad ke-20 melalui teori continental drift. Wegener mengamati kesesuaian bentuk garis pantai antara Amerika Selatan dan Afrika yang tampak seperti potongan puzzle. Ia juga menemukan kesamaan fosil seperti tanaman Glossopteris dan reptil Mesosaurus. Nah, pada batuan berumur yang sama di benua-benua yang kini terpisah jauh, eh, berdasarkan bukti tersebut, Wegener menyimpulkan bahwa eh, semua benua dahulu itu bersatu atau menyatu menjadi satu kesatuan benua besar yang dinamakan Pangea. Nah, yang kemudian eh, kan tadi benua sudah menyatu. Nah, itu kemudian eh, menurut Wegener itu pecah menjadi dua bagian, yaitu Laurasia di utara dan Gondwanaland di selatan. Bukti tambahan seperti pola glasiasi, Paleozoikum, dan distribusi batuan purba memperkuat bahwa ide benua-benua dahulu pernah bersatu. Nah, kemudian eh, gagasan atau teori yang diungkapkan oleh Alfred Wegener itu eh, kalau menurut para ilmuwan itu menarik, tetapi walaupun menarik, banyak ilmuwan pada masa itu menolak teori Wegener karena eh, Wegener, teori Wegener itu dianggap tidak memiliki mekanisme yang jelas tentang bagaimana benua dapat bergerak. Nah, Wegener sendiri itu berasumsi bahwa benua menembus kerak samudra karena gaya sentrifugal rotasi bumi dan gaya pasang surut bulat. Namun, kedua gaya ini terbukti terlalu kecil untuk menggerakkan sebuah benua. Selain itu, banyak geologis lebih percaya pada teori jembatan darat yang menjelaskan penyebaran fosil antar benua. Akibatnya, teori pergeseran benua sempat ditinggalkan selama beberapa dekade. Nah, tetapi pada tahun 1940,
sampai 1900 sampai 1950-an, penelitian geofisika atau para ilmuwan geofisika itu membuka jalan bagi kebangkitan kembali teori pergeseran benua. Studi tentang paleomagnetisme, yaitu magnetisme purba yang terekam dalam batuan, menunjukkan bahwa medan magnet bumi pada masa lalu tidak selalu berada di posisi yang sama. Mineral magnetit dalam lava basalt yang mendingin menyimpan arah dan kemiringan medan magnet bumi pada waktu pembentukannya. Nah, ketika ketika eh, ketika ketika apa tadi? Ketika hasil penelitian dari berbagai benua dibandingkan, tampak bahwa jalur kutub magnetik purba atau polar wandering path tidak cocok kecuali benua-benua tersebut dimintakan ke posisi semula, yang dimana hal ini menjadi bukti kuat bahwa benua memang bergerak. Nah, kemudian selain paleomagnetisme itu tadi, berbagai bukti geologi lain semakin memperkuat bahwa benua memang bisa bergerak atau bergeser, yang dimana itu juga memperkuat teori pergeseran benua oleh Alfred Wegener. Kesesuaian batuan yang dan struktur geologi di pantai timur Amerika Selatan dan pantai barat Afrika terbukti sangat mirip, baik dari segi jenis batuan, umur isotop, maupun urutan lapisan. Pola goresan gletser juga menunjukkan bahwa aliran es di masa lalu hanya dapat dijelaskan jika kedua benua tersebut dahulu menyatu. Nah, kini dengan bantuan teknologi GPS atau Global Positioning System, pergerakan benua dapat diukur secara langsung dan hal yang mengejutkan bahwa benua itu masih bergerak beberapa sentimeter per tahun, yang dimana selama jutaan tahun bumi ini ada, itu bumi selalu bergerak setiap tahunnya beberapa sentimeter. Nah, kemudian eh, ada juga yang dimana di sini membahas tentang Harry Hess yang mengajukan tentang teori baru, yaitu tentang penyebaran dasar laut, yang dimana eh, dia berpendapat menggunakan Harry Hess menggunakan teorinya, yang dimana terbentuknya dasar laut dan juga mekanisme penggeraknya. Pada tahun 1902 Harry Hess menciptakan teori ini atau mengajukan teori baru ini tentang penyebaran dasar laut atau seafloor spreading. Harries berpendapat bahwa dasar laut terbentuk di punggung laut tengah atau mid-ocean ridge akibat naiknya material panas dari mantel, lalu bergerak menjauh seperti sabuk konveyor menuju palung laut, tempat ia tenggelam kembali ke mantel melalui proses subduksi. Eh, Proses ini terjadi karena adanya konveksi mantel, yaitu sirkulasi material panas yang naik dan dingin yang turun di dalam bumi. Ide Hess berhasil menjelaskan fenomena seperti umur batuan dasar laut yang muda di punggung laut dan semakin tua ke arah palung, serta keberadaan palung laut yang dalam akibat tenggelamnya lempeng samudra yang dingin dan padat. Nah, kemudian setelah adanya teori pergeseran benua oleh Alfred Wegener dan juga teori penyebaran dasar laut oleh Harry Hess, dari dua teori baru ini itu menciptakan suatu teori baru lagi yang dimana di infografis tertera, yaitu teori lempeng tektonik. Nah, apa sih teori lempeng tektonik? Nah, kita cari tahu awal mulanya terjadi teori lempeng tektonik dulu. Jadi, teori lempeng tektonik itu eh, lahir pada tahun 1960-an. Nah, lempeng sendiri itu merupakan bagian dari litosfer, lapisan keras yang terdiri dari kerak bumi
dan bagian atas mantel yang bergerak di atas lapisan yang lebih plastis bernama astenosfer. Nah, lempeng itu bisa terdiri atas kerak samudra, kerak benua, atau keduanya. Gerakan lempeng ini menyebabkan berbagai aktivitas geologi seperti gempa bumi, pembentukan gunung, dan vulkanisme. Daerah di antara lempeng itu biasa disebut batas lempeng, yang di mana batas lempeng merupakan zona paling aktif secara geologis. Nah, ada beberapa bukti yang mengkonfirmasi bahwa lempeng itu dapat bergerak. Jadi, eh, ada beberapa bukti penting terutama yang bisa mengonfirmasi bahwa lempeng itu benar-benar bergerak. Yang pertama adalah anomali magnetik laut, yaitu pola pita magnetik positif dan negatif yang simetris di kedua sisi punggung laut tengah. Pola ini dijelaskan oleh hipotesis Fine-Matthews yang menunjukkan bahwa setiap pembalikan medan magnet bumi terekam dalam batuan dasar laut baru yang terbentuk di punggung laut. Bukti kedua berasal dari zona patahan transform, di mana gempa bumi terjadi di sepanjang sesar yang menggeser punggung laut. Selain itu, pengukuran langsung menggunakan satelit dan GPS kini secara rutin mencatat pergerakan lempeng dengan kecepatan 1 sampai 24 cm per tahun. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa lempeng itu mempunyai batas-batasnya sendiri. Nah, apa sih jenis-jenis batas lempeng? Batas lempeng dibagi menjadi 3 jenis. Nah, di infografis juga sudah dijelaskan ya, teman. Ada. Jadi, lempeng itu dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu batas divergen, batas konvergen, dan batas transform. Yang pertama, batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh, menghasilkan pembentukan kerak samudra baru di punggung laut. Contohnya, Mid-Atlantic Ridge atau lembah Rift di benua. Kemudian, kemudian ada batas transfer terjadi ketika dua lempeng bergeser sejajar satu sama lain menyebabkan gempa bumi dangkal, seperti pada patahan San Andreas di California. Yang terakhir ada batas konvergen, yang dimana batas konvergen itu terbentuk ketika dua lempeng bergerak saling mendekat. Jika kedua lempeng berupa kerak samudra, salah satunya akan menunjam ke bawah dan membentuk busur pulau vulkanik. Jika yang bertumbukan adalah samudra dan benua, lempeng samudra akan tersubduksi di bawah benua dan membentuk deretan gunung berapi di tepi benua, seperti pegunungan Andes. Sedangkan jika dua benua bertumbukan, terbentuk sabuk pegunungan besar seperti Himalaya akibat tumbukan India dengan Asia. Nah, bagaimana sih mekanisme dari pergerakan lempeng? Nah, beberapa proses diyakini menjadi penyebab utama gerakan lempeng. Yang pertama, konveksi mantel menggerakkan material panas dari bawah ke atas dan menarik material dingin ke bawah. Ridge push terjadi karena gaya dorong dari punggung laut yang tinggi, sementara slap pull terjadi akibat gaya tarik dari lempeng samudra yang tenggelam di zona subduksi. Selain itu, terdapat pelum mantel dan titik panas atau hotspot yang menyebabkan vulkanisme di tempat-tempat tertentu, seperti rangkaian kepulauan Hawaii yang terbentuk di atas titik panas yang tetap meski lempeng Pasifik terus bergerak. Nah, kemudian ada dampak dari pergerakan lempeng tektonik terhadap permukaan bumi. Nah, di sini di infografis sendiri itu ada fenomena akibat gerakan lempeng. Nah, jadi, apabila eh, lempeng itu bergerak, kan itu bergerak secara terus-menerus. Nah, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi fenomena alam atau yang biasa kita sebut bencana alam. Nah, bencana alam di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng itu lumayan banyak ya, teman. Ada beberapa contoh, yaitu gempa bumi, tsunami, kemudian tanah longsor itu juga bisa memengaruhi. Nah, kemudian eh, kemudian pergerakan lempeng itu juga bisa membentuk suatu fenomena vulkanisme eh,
gunung api dan juga pembentukan pegunungan ya teman-teman. Jadi kurang lebih, jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah sebagian besar atau garis besar dari chapter 4. Nah, jadi kesimpulannya itu di bab ini itu menegaskan bahwa teori tektonik lempeng merupakan hasil evolusi panjang dari berbagai penelitian ilmiah. Yang saya jelaskan seperti tadi adanya gagasan pergeseran benua dan juga penyebaran dasar laut yang kemudian itu bergabung dan menjadi teori tektonik lempeng. Nah, kini, teori tektonik lempeng ini menjadi fondasi utama untuk memahami bagaimana bumi terus berubah secara dinamis dan mengapa aktivitas geologi seperti gempa, vulkanisme, serta pembentukan pegunungan terjadi di tempat-tempat tertentu permukaan bumi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu garis besar tentang chapter 4 ya, yang berjudul teori tektonik lempeng, lempeng tektonik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kurang jelas saat menjelaskan dan mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.